Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang paradigma post-positivisme dalam fenomenologi penelitian. Nah, sebelumnya, apa itu paradigma dalam filsafat ilmu komunikasi? Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang memengaruhinya dalam berpikir. Kemudian, paradigma itu terbagi atas 5, yaitu positivisme, interpretif, post-positivisme, konstruktivisme, dan krisis. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang post-positivisme. Apa itu post-positivisme? Post-positivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Satu sisi, post-positivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata dan ada sesuai hukum alam. Dan pada tahun 1970 lahirlah gugatan pada kebenaran positivisme. Pemikiran tersebut dinamai post-positivisme yang dipelopori oleh tokoh Karl L. Popper dan Thomas Kuhn. Jenis-jenis post-positivisme terbagi atas ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang pertama, ontologi, di mana post-positivisme itu percaya bahwa realitas itu ada. Akan tetapi tidak seperti positivisme, mereka percaya bahwa realitas hanya dapat diketahui secara tidak sempurna dan secara probabilis. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi itu post-positivisme itu percaya bahwa pengetahuan seseorang manusia tidak dapat didasarkan pada suatu penelitian a priori dari individu yang objektif, tetapi lebih pada dugaan seorang manusia. Dan yang terakhir, aksiologi, di mana post-positivisme itu percaya bahwa penelitian dapat bebas nilai atau netral nilai. Post-positivis mengambil posisi bahwa biasanya tidak diinginkan tetapi tak terhindarkan. Ciri-ciri paradigma post-positivisme diantaranya peneliti dengan realitas itu harus bersifat interaktif, kemudian menggunakan prinsip triangulasi, fakta bermuatan teori penuh dengan nilai, adanya validitas teori, adanya interaksi antara subjek dan objek penelitian. Asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak individual. Kemudian, realitas tidak tunggal melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan yang bersangkutan. Nah, kemudian ada fenomenologi dalam penelitian paradigma post-positivisme. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Adapun contoh kasus dari paradigma post-positivisme yaitu dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaji strategi personal selling account eksekutif BITO iklan impact dalam mendapatkan klien pemasangan iklan. Nah, pada periode subjek penelitian, keberadaan key informant sangatlah penting dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menanyakan tentang konsep atau tindakan nyata yang dilakukan pemilik perusahaan. Jadi, sehingga datanya itu bersifat realistis. Menanyakan beberapa narasumber yang relevan, yaitu diantaranya Ibu Mutia sebagai account manager, kemudian Bapak Erdi Sartoni sebagai account eksekutif, dan Bapak Fredianto Basukim sebagai manajer promosi. Ketiga narasumber ini merupakan narasumber yang paling penting dan yang paling berpegang kuasa kepada perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dalam setiap penelitian perlu ditentukan. Yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik sekunder dan teknik primer. Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan dari narasumber atau subjek penelitian dengan cara wawancara mendalam, sehingga data-data yang diperlukan itu jelas adanya.
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Nah, adapun data sekunder yaitu data penguatan dari data primer. Jadi, apa yang dibilang oleh narasumber itu terjelas buktinya, sehingga data yang diterima terbukti akurat dan jelas. Maka ciri-ciri dari post-positivisme dapat terpenuhi oleh fenomenologi tentang strategi personal selling account eksekutif biro iklan impact dalam mendapatkan klien pemasangan iklan. Itulah tadi pembahasan sedikit tentang post-positivisme untuk memenuhi salah satu tugas filsafat komunikasi yang merupakan ujian akhir semester dari saya Siti Rahmi. Dan saya ucapkan terima kasih.